dan dia berfirman, barang siapa telah mencapai usia tua dan ia muslim, aku ingin menyiksanya, namun karena ia telah tua atau beruban kecuali amal-amalnya, maka aku malu menyiksanya dan aku pun memaafkannya. Dan kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastani Allahumma Muhammadan hataman nabiyyin wa la alihi washabbihi wa wasallam wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, saudaraku jamaah salat subuh sallallahu berkahi dan dirahmati dan dimuliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan segala nikmat kepada kita, khususnya nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat panjang umur, juga kesempatan dan kemampuan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Juga semoga salam dan salawat senantiasa curah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin rabbal alamin. Melanjutkan keistiqomahan kita berkaitan dengan fadilah dari kalimat thayyibah. Hadis selanjutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang meninggal dunia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah dengan sepenuh keyakinan hati, kecuali wajib baginya masuk surga. Di lain riwayat disebutkan, kecuali Allah pasti mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Tabrani dan Hakim. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih, dengarkanlah berita gembira untukmu dan sampailah kepada orang lain bahwa barang siapa yang ikhlas membaca la ilaha illallah, wajib baginya masuk surga. Inilah nilai keikhlasan di sisi Allah SWT. Dengan keikhlasan, amalan sedikit akan berpahala banyak. Amalan yang dilakukan agar dilihat dan dipuji orang lain ini akan sia-sia di sisinya, bahkan akan mencelakakan pelakunya. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ikhlas walaupun sedikit, itu akan mencukupinya. Oleh sebab itulah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dosanya akan diampuni oleh Allah SWT, dan ia pasti akan masuk ke dalam surga. Tidak ada keraguan lagi dalam hal ini. Mungkin karena dosa-dosanya ia disiksa terlebih dahulu di neraka, namun hal ini juga pasti belum pasti. Karena jika raja dari segala raja, yaitu Allah SWT, menyukai keikhlasan seseorang yang ikhlas, maka Allah SWT akan meridhoinya dan dosa-dosanya akan diampuni olehnya. Apabila kita tidak betul-betul mentaati Allah dan yang maha mulia, maka alangkah ruginya kita. Pendek kata, sangat banyak jaminan manfaat dari membaca kalimat la ilaha illallah. Beberapa kemungkinan dapat terjadi. Berdasarkan kaidah, dosa-dosa akan diampuni dengan disiksa terlebih dahulu atau tanpa disiksa, dan Allah dapat mengampuninya begitu saja, yaitu hanya berdasarkan kasih sayang, kelembutan dan kebaikannya. Yahya bin Aqsam rahmatullahi adalah seorang muhaddis. Ketika ia wafat, seseorang menemuinya di dalam mimpi. Orang yang menanyakan keadaannya telah wafat. Jawabnya, aku diadili oleh Allah, dan Allah berfirman kepadaku, hai fasik atau pendosa tua, kamu telah berbuat dosa ini dan itu. Lalu Allah banyak menceritakan dosa-dosaku. Lalu aku berkata, ya Allah telah menjadi kepadaku darimu sebuah hadis. Allah bertanya, hadis apakah itu? Aku berkata, aku mendengar dari Abu Razak, dan ia mendengar dari Ma'mar, dan Ma'mar mendengar dari Zuhri. Zuhri mendengar dari Urwah, dan Urwah mendengar dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Jibril, dan semua itu dari Allah. Dan dia berfirman, barang siapa telah mencapai usia tua dan ia muslim, aku ingin menyiksanya, namun karena ia telah tua atau beruban kecuali amal-amalnya, maka aku malu menyiksanya dan aku pun memaafkannya. Dan engkau tahu bahwa aku adalah orang tua. Lalu Allah SWT berfirman, benar Abdul Razak, benar Ma'mar, benar Zuhri, benar Urwah, benar apa yang dikatakan Aisyah, dan benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Juga benar Jibril, dan akulah yang maha benar. Selanjutnya Yahya rahmatullahi berkata, lalu aku disuruh masuk ke dalam surganya Allah. Ya, insyaallah itu besar keutamaan dari kalimat thayyibah, ya, kalimat
pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah, ya, merupakan salah satu kunci surga, ya. Kita di sini sebagai muslim, ya, sudah punya kunci masuk surga, tinggal bagaimana kita mengukirnya dengan melaksanakan amal-amal soleh lainnya, ya. Jadi kita contohnya bisa didawamkan, misalkan setelah selesai salat, zikirnya bisa kita baca yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulkul hamdu ala kulli syai'in qadir, itu sebanyak 10 kali sunnahnya dengan posisi duduk masih pada saat tahiyat akhir, ya. Jadi banyak amalan-amalan kalimat thayyibah yang macam-macam kombinasinya bisa kita cari, ya. Selanjutnya kita bisa dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting jangan sampai satu hari itu kita tidak punya waktu khusus untuk berzikir pada Allah, ya. Khususnya di sini kalimat thayyibah, pengakuan tiada Tuhan selain Allah. Makanya setiap hari diwajibkan kita memperbaharui iman kita, ya. Bisa juga pada saat muazin mendendangkan azan, ya, kita membalasnya. Itu setidaknya kita memperbaharui iman kita, karena di situ ada kita membaca syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itulah sebuah hadis yang berkaitan dengan keutamaan kalimat thayyibah. Semua memberikan pemahaman atas hadis yang baru saya bacakan yang dapat kita amalkan sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan, itu semata-mata karena kekurangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sayfir adi walapis samai wasamiul alim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.